Pemirsa, salah satu korban pesawat Lion Air JT610 yang jatuh adalah co-pilot Harvino. Jejak kenangan tentang ayah 3 orang anak ini menyeruak di media sosial. Harvino dikenal sebagai sosok yang santun dan dermawan. 10 anak yatim di sebuah desa di Pemalang ia angkat menjadi anak asuhnya. Good morning, selamat pagi. Pagi ini kita akan terbang ke Malang sama Mas Harvino. Siap. Oke, siap. Malang. Pagi ini terbang ke Malang dan pagi yang cerah. Pria di sebelah kiri ini adalah kopilot Harvino, salah satu korban Lion Air JT610. Sang pilot dalam rekaman ini, Kapten Edward Limbong, mengunggah kebersamaan mereka di media sosial untuk mengenang Harvino. Edward Limbong mengunggah video ini di hari kejadian dan bercerita bahwa jadwal asli Harvino seharusnya ke Malang dengan JT812, namun diganti ke Pangkal Pinang dengan JT610. Sebelum video Kapten Edward Limbong beredar, sosok Harvino telah viral di media sosial. Setelah Harvino diketahui menjadi salah satu korban Lion Air JT610, teman dan kerabatnya menyampaikan kebaikan ayah 3 anak ini di lini masa. Mereka menceritakan bahwa Harvino terkenal akan sifatnya yang dermawan. Ia menjadi orang tua asuh bagi 10 anak yatim duafa di Kampung Nyamplung Sari, Petarukan, Pemalang, Jawa Tengah. Anak-anak asuh Harvino pun berdoa ada kabar baik dari proses evakuasi korban Lion Air JT610. Hingga kini, keluarga Harvino pun masih menunggu kepastian kabar dari tim Basarnas dan DVI. Selaksa doa tersemat untuk Harvino dari mereka yang mencintainya, doa yang mengiringi jejak-jejak kebaikannya. Selamat jalan, Kapten. Untuk mengetahui lebih dalam tentang sosok Harvino, kita sudah tersambung melalui saluran Skype dengan salah satu teman SMA Harvino, yaitu Pak Adi Asfar. Assalamualaikum, Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Adi ini teman almarhum Pak Harvino ketika di SMA dan juga sama-sama di Rohis, begitu ya Pak ya? Iya betul, kita sama-sama di SMA 68 Jakarta, sama-sama juga mengelola Rohani Islam, Rohis SMA 68. Sebutannya kita anak Rohis, anak musola begitu. Selama 3 tahun kita bersama-sama di SMA, kemudian setelah itu lulus, beliau ngambil sekolah penerbangan dan kita di kampus-kampus yang lain. Banyak sekali cerita-cerita kebaikan dari Pak Harvino ini, diantaranya katanya memang sosok yang soleh begitu ya. Pak Adi mungkin bisa dijelaskan seperti apa sih sosok Harvino ini sejauh yang Anda kenal? Ya memang sejak SMA saya mengenal beliau, kesolehannya itu sudah ada sejak SMA. Kita bersama-sama di SMA, beliau orang yang sangat santun, pemurah, ramah, murah senyum. Setelah itu kita kuliah dan tidak bertemu lagi. Kemudian 3 tahun sebelum ini, tahun 2015 kita bertemu dalam satu halal bihalal, alumni SMA 68 angkatan 95. Kemudian pada saat itu kita bersepakat untuk mengelola sebuah desa binaan. Kita sepakati desa itu ada di Pemalang, desa Nyamplung Sari. Kita jadikan sebagai desa binaan yang namanya Desa Binaan Uswah 68 angkatan 95. Nah di situ kita bersama-sama mengelola anak-anak yatim di sana. Baik. Pak Adi, ini artinya cerita singkat bagaimana kemudian Pak Harvino bisa menjadi ayah asuh atau ayah angkat dari 10 orang anak. Artinya ini memang Pak Adi sendiri kemudian yang mengajak Pak Harvino begitu untuk bergabung ya? Iya betul, saya Ketua Yayasan Munasorah Indonesia. Bersama teman-teman di alumni SMA 68, waktu halal bihalal kita bersepakat untuk menyantuni anak-anak yatim. Tapi bukan hanya sekedar menyantuni, tapi kita memberdayakan mereka sampai mereka sekolah, lulus SMA, kemudian kita datang ke tempat itu dan kemudian memberikan bantuan. Ya. Itu selama jadi 2015 sampai sekarang ya 3 tahun sudah 3 tahun Pak Harvino itu selalu ya 3 tahun ya itu tidak pernah putus ya Harvino untuk
memberikan bantuan ya. Jadi tiap bulan selalu ada ya, saat Ramadan juga memberikan bantuan, saat Lebaran, saat kurban, dan itu tempat yang sangat jauh dari lokasi tempat tinggalnya. Sehingga saya melihat kebaikan itu bukan hanya terbatas oleh waktu dan tempat ya, tapi insya Allah kebaikan Pak Harvino ini sangat menyebar luas di berbagai daerah. Baik, jadi Pak Harvino juga selain punya 3 anak kandung, juga punya 10 anak asuh begitu ya. Pak Adi, bagaimana reaksi dan juga respon anak-anak asuh dari Pak Harvino saat mendapat kabar ayah asuh mereka menjadi korban jatuhnya Lion Air, dan apa harapan dari Pak Adi sendiri sebagai teman Pak Harvino? Iya, karena keterbatasan alat komunikasi, anak-anak asuh ini baru dapat informasi sehari setelah kejadiannya, tanggal 30 Oktober. Dan mereka ketika diinformasikan bahwa ayah mereka ada dalam pesawat itu, mereka langsung nutup mata dan nangis. Kemudian langsung diajak oleh guru di sana, guru rumah Quran, untuk ke musola dan mereka berdoa bersama di sana. Kemudian mereka tidak ada yang sanggup untuk menutup mukanya. Hampir setiap berdoa itu ditutup terus mukanya, dan sehingga ketika difoto itu tidak pernah terlihat mukanya. Dan mereka berdoa sampai sekarang pun, anak-anak ini masih berdoa supaya ada Allah memberikan mukjizat, keajaiban buat ayahanda mereka. Baik, Pak Adi Asfar, terima kasih telah bergabung dan juga berbagi cerita bersama kami, dan kita berharap yang terbaik untuk proses evakuasi khususnya untuk Pak Harvino, dan kita pelajari satu hal bahwa kebaikan tidak akan pernah terputus begitu. Terima kasih Pak Adi, dan pemirsa, kita juga sudah tersambung dengan salah satu rekan kerja co-pilot Lion Air Harvino yang mengunggah kebersamaan terakhirnya dengan Harvino, pilot senior Kapten Edward Limbong di kokpit pesawat. Selamat siang Pak Edward. Selamat siang Mas. Jadi vlog yang kemudian direkam itu kapan kira-kira berapa hari sebelum kejadian? Oh enggak, itu saya vlog itu kurang lebih 3-4 bulan yang lalu. Berarti sudah lama ya? Sudah. Sosok seperti apa Pak Harvino ini di mata teman-teman pilot dan juga co-pilot di Lion Air? Ya, saya kebetulan pernah terbang sama beliau 3-4 kali. Waktu saya buat vlog ini, saya terbang itu dari Malang, VV, terus nginep di Bali sama Harvino. Dia orangnya yang saya perhatikan ya, orang sosok pribadi yang soleh. Terus waktu dia transit, dia izin sama saya di kokpit itu, mau sholat dulu, saya izin sholat. Oh iya silakan, saya bilang. Terus terakhir sebelum kejadian ini, seminggu yang lalu saya lagi transit nunggu pesawat di flight operation, itu ketemu dia. Saya panggil, Pak Ustadz, mau kemana Pak Ustadz? Gitu. Saya suka, karena saya lihat orangnya ngomongnya juga lembut, suka senyum-senyum sendiri aja orangnya. Baik. Jadi Pak Edward, panggilan akrab untuk Pak Harvino ini adalah Pak Ustadz begitu ya? Iya, karena kan ada juga banyak pilot yang suka sholat di kokpit itu. Bagi saya mereka adalah orang-orang yang lebih dari yang lain ya, karena saat bekerja pun di mana tempat pun mereka masih mengutamakan Tuhan gitu. Baik, jadi sering sekali melihat Pak Harvino sholat begitu ya. Nah, benarkah seharusnya Pak Harvino menggantikan tugas ke Pangkal Pinang? Oh, kalau itu saya cuma dengar itu ya. Terus saya mengupload video itu, saya bilang ini seharusnya schedule ini yang seperti Mas Harvino itu terbang waktu sama saya. Nah, ternyata memang katanya ditukar, dia harusnya ke Malang jadi ke Pangkal Pinang karena sesuatu hal. Nah, makanya saya upload video tersebut gitu. Saya nggak tahu pastinya kenapa ditukarnya, tapi ya. Baik. Soal tadi kita juga sempat berbincang dengan teman SMA-nya. Beliau adalah orang yang soleh, orang yang sangat dermawan. Anda juga tadi mengatakan bahwa hubungannya sering beribadah. Kalau berhubungan dengan teman-teman sendiri seperti apa? Apakah juga begitu dermawannya? Iya, ini kebetulan saya baru pulang terbang sama seorang co-pilot, temannya dia bilang kalau nunggu di Cengkareng namanya reserve, kita standby itu. Dia suka nanya, bercanda-bercanda, orangnya lucu, dia suka memperhatikan temannya lah. Dan satu hal, kurang lebih 2 atau 3 tahun yang lalu, saya ada training di Balaraja, training evacuation drill. Pulangnya itu saya diantar oleh si almarhum ini, Harvino gitu. Jadi saya sampai sekarang ingat, di mobil kita ngobrol, dia cerita
pernah di ATC kurang lebih 10 tahun, dia punya keluarga, 2 anak waktu itu dia masih punya. Ya baiklah orangnya, mau nganterin saya dari Balaraja ke rumah saya di daerah Senayan, Pak. Kapten sendiri tahu tidak kalau Pak Harvino ternyata punya 10 anak asuh? Nggak tahu, ini baru dengar tadi dari Pak Adi. Saya ya rasanya, wah ternyata nggak, memang orang yang sangat baik ya. Makanya Baik. kalau jadi, ya. Cap, apa harapan yang mungkin bisa disampaikan selaku teman dari Pak Harvino ini? Ya saya berharap kita ke depannya di dunia penerbangan ini banyak lebih lagi muncul Harvino yang taat, yang orang-orang yang soleh, dan juga dunia penerbangan ini biar lebih baik ke depannya. Kalau banyak orang-orang benar di dunia penerbangan, pasti segala sesuatunya akan diluputkan dari apapun yang tidak baik gitu. Baik, amin. Baik, terima kasih Kapten Edward Limbong telah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV.